Peristiwa ini diyakini sebagai puncak pengendapan janji Allah yang pertama kali diucapkan di Taman Eden. Tepatnya Bukit Golgota berada di dekat tembok Yerusalem, kota lama di bagian luar yang berdekatan dengan gerbang masuk para penziarah. Dan meyakini bahwa di masa lampau Bukit Golgota merupakan tempat di mana Yesus, Sang Juru Selamat, disalibkan. Sebaliknya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudara, kali ini dalam tayangan ini saya akan membagikan sebuah kebenaran. Apakah penyaliban Yesus di Bukit Golgota sebuah kebetulan tentang jejak pengenapan janji Eden dalam salib Kristus? Saudaraku, Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak atau tulang kepala menjadi saksi bisu sebuah peristiwa sentral dalam iman Kristen, penyaliban Yesus Kristus. Peristiwa ini diyakini sebagai puncak pengendapan janji Allah yang pertama kali diucapkan di Taman Eden, sebagaimana ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Sejarah Bukit Golgota memiliki perjalanan yang cukup panjang dan penting bagi peradaban manusia, khususnya untuk penganut umat Kristiani. Dalam hal ini adalah umat Kristen dan umat Katolik. Bagi penganut ajaran Kristen, bukit ini dipercaya sebagai tempat di mana Yesus disalibkan. Bukit Golgota terletak di kota Yerusalem yang merupakan kota tertua di dunia, sekaligus merupakan kota suci dari dua agama di dunia, yaitu Yudaisme dan Kristen, baik itu Kristen Protestan dan Katolik. Tepatnya Bukit Golgota berada di dekat tembok Yerusalem, kota lama di bagian luar yang berdekatan dengan gerbang masuk para penziarah. Sebagai tempat bersejarah, nama Golgota sendiri memiliki arti yang penuh makna. Meskipun bukit ini terletak di daerah Timur Tengah, namun nama Golgota sendiri diambil dari bahasa Yunani yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti tengkorak atau tulang kepala. Nama tersebut merupakan penyesuaian dari bentuk bukit yang berbentuk bulat seperti tengkorak. Pada setiap tahunnya jutaan umat Kristiani rutin mengunjungi tempat bersejarah ini untuk berziarah atau sekedar berwisata. Hal ini dikarenakan Bukit Golgota merupakan situs bersejarah peninggalan agama Kristen pada masa lampau. Bagi umat beragama Kristen, Bukit Golgota memiliki nilai sejarah yang tak ternilai harganya. Penamaan Golgota pada bukit ini yang memiliki arti tengkorak atau tulang kepala tidak lepas dari sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau. Umat Kristen meyakini bahwa di masa lampau Bukit Golgota merupakan tempat di mana Yesus, Sang Juru Selamat, disalibkan, mati, dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus semua manusia yang berdosa dengan darahnya sendiri. Di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil, pula membenarkan Golgota sebagai tempat Yesus disalibkan. Injil Yohanes mencatat dalam tulisannya menyebut Golgota sebagai tempat disalibnya Sang Juru Selamat. Kitab Injil Yohanes menyebutkan demikian, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dengan hal ini pula semakin menguatkan bahwa Yesus Sang Juru Selamat benar dimakamkan di Bukit Golgota. Sebagai terdapat di dalam kitab Injil, tempat penyaliban Yesus yang berada di Golgota sendiri dicatat dalam sebuah, selain terdapat di kitab Injil Yohanes, tempat penyaliban Yesus yang berada di Golgota dicatat dalam semua kitab Injil Perjanjian Baru yang kanonik. Lainnya
seperti yang terdapat dalam Injil Matius menyebutkan, maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu terdapat juga di dalam kitab Injil Markus yang menyebutkan mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Tak terkecuali kitab Injil Lukas yang menyebutkan ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Dengan demikian semakin menguatkan kepercayaan umat Kristiani yang meyakini bahwa di Golgota lah Yesus disalibkan. Lalu, apakah sebuah kebetulan jikalau Yesus disalibkan dan mati di Bukit Golgota? Baiklah saudara, mari kita coba kembali di masa kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, Allah berfirman kepada ular, si penggoda, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ayat ini seringkali disebut sebagai Injil pertama, menubuatkan datangnya seorang keturunan perempuan yang akan mengalahkan kuasa kejahatan. Meskipun dalam prosesnya akan menderita. Yesus Kristus dipercaya sebagai keturunan perempuan yang dimaksud dalam nubuat kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, yang datang ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Kehidupannya yang tanpa celah, kematiannya di kayu salib di Golgota, dan kebangkitannya yang mulia adalah inti dari rencana penyelamatan Allah. Di Golgota, tumit Kristus diremukkan. Ia mengalami penderitaan fisik dan spiritual yang luar biasa, menanggung murka Allah atas dosa seluruh umat manusia. Namun, melalui kematiannya dan kebangkitannya, ia mengalahkan kuasa dosa dan maut, meremukkan kepala si ular, yaitu iblis. Salib di Golgota bukan hanya simbol penderitaan. Salib di Golgota bukan hanya simbol penderitaan, tetapi salib Kristus sebagai tanda kemenangan, di mana salib itu telah menancap di tulang kepala si ular itu. Golgota yang artinya tengkorak atau tulang kepala. Ketika salib itu didirikan di Golgota itu, Kristus telah meremukkan tulang kepala si ular. Kematian Kristus adalah pengorbanan yang sempurna, yang mendamaikan Allah dengan manusia. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kuasa maut telah dikalahkan, dan harapan hidup kekal tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, Bukit Golgota menjadi bukti bahwa salib Kristus telah menancap di tulang kepala si ular, dan menjadi titik fokus di mana janji Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 telah menemukan penggenapan yang sempurna dalam diri Yesus Kristus. Salibnya adalah bukti kasih Allah yang tak terhingga, dan kemenangannya adalah fondasi iman dan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Saudaraku, salib yang telah didirikan di atas Bukit Golgota telah menancap pada tulang kepala si ular itu. Itu adalah sebuah bukti bahwa pengenapan kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 terjadi pada prosesi penyaliban Kristus. Sehingga salah satu dari ketujuh sabda Kristus di kayu salib, yaitu tetelestai, yang artinya sudah genap, sudah selesai. Proses
misi penyelamatan, misi keselamatan yang telah dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 telah selesai tergenapi pada salib Kristus, dan kebangkitannya membuktikan bahwa kemenangan Kristus atas maut dan kutuk dosa, sehingga kita manusia yang berdosa dibenarkan dan kita disucikan oleh darahnya yang kudus, dan kita layak mendapat kehidupan kekal itu. Baiklah saudara, jikalau saudara terberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.